Shalom. Damai di hati. Shalom. Keluarga Bapak Ibu Jemaat 16, keluarga, baik ibadah kita di sore hari ini akan segera kita mulaikan, yaitu ibadah syukur mengenang 40 hari meninggalnya almarhum Bapak Freddy Supit dalam keluarga Lombok, dan juga dirangkaikan dengan ibadah doa 15 bersama. Untuk itu kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan susunan acara yang akan kita lalui bersama-sama, yaitu pertama-tama ucapan selamat datang dari keluarga, dan kedua ibadah ini akan dipimpin oleh Pendeta Ibu Jelita Nurul Esteo, dan keempat yaitu pengumuman dan ucapan terima kasih. Kita datang dalam acara yang pertama, yaitu ucapan selamat datang dari keluarga. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom. Damai di hati. Shalom. Shalom Tuhan. Tentunya sebagai umat yang percaya, pertama-tama patutlah kita menaikkan puji syukur kehadiran Tuhan karena kuasa sebagai sang pemilik kehidupan kita, karena atas kasih kebaikan Tuhan saat ini kita lagi dipersatukan dalam suatu persekutuan bersama dalam rangka mengenang 40 hari kepergian suami, papa, opa, kakak, saudara kami yang terkasih, Bapak Freddy Edward Supit dalam keluarga Supit Lombok. Bersyukur kepada Tuhan karena atas kasih-Nya kami keluarga semua ada dalam lindungan dan pemberkatan Tuhan. Olehnya mensyukuri segala karya Tuhan di tengah-tengah keluarga kami. Saat ini kami akan beribadah syukur bersama, dan sebelumnya kami keluarga menyampaikan selamat datang yang pertama yang terkasih hadir kita di sore hari ini, Ibu Pendeta Jelita Nurul Esteo, dan menyampaikan selamat datang kepada jemaat Kolom 15 dan kepada saudara-saudara sekalian, para undangan yang sudah boleh ada bersama dengan kami keluarga saat ini. Sekali lagi kami menyampaikan selamat datang dan selamat kita beribadah. Terima kasih. Terima kasih kami kembalikan kepada keluarga sudah menyampaikan ucapan selamat datang. Saat ini kita masuk dalam ibadah akan dilayani oleh Pendeta Jelita Nurul Esteo. Dalam persiapan saya undang untuk berdiri, kita menyanyi naikkan doa pada Allah. Naikkan doa pada Allah di tempatnya yang kudus. Sembah Dia yang di surga, Allah yang Maha Kudus. Puji Dia, Juru Selamat manusia. Agungkanlah yang mulia, Juru Selamat dunia. Ibadah ini ditahbiskan. Biarlah Tuhan Allah yang memanggil kita untuk menyaksikan karyanya yang indah melalui ibadah syukur 40 hari di tengah-tengah kehidupan keluarga Supit Lombok, dapat menuntun kita dengan kasih dan kekuatannya, agar kita dimampukan untuk selalu bersyukur dalam memahami rencananya yang berlaku bagi hidup kita. Ya Tuhan, Allah kami, hanya kepadamu lah kami berserah dan berharap.
bahwa apa yang Engkau buat bagi kami keluarga baik adanya, dan karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Tuhan memberkati kita dalam persekutuan ibadah saat ini. Amin. Janji Tuhan. Tak pernah Tuhan janji, hidupku takkan berduri. Tak pernah Dia janji lautan tenang, tetapi Dia berjanji kan selalu sertaku dan menuntun jalan hidupku selalu. Janjinya Dia atur langkahku, janjinya Dia pegang tanganku. Ku bersyukur Tuhan selalu peliharaku. Ku tahu satu kali awan gelap kan berlalu, sang surya bersinar dengan megah, dan bulan dan bintang menampakkan wajahnya. Haleluya, Tuhan puaskan jiwaku. Silakan duduk kembali. Marilah kita datang dengan penuh kerendahan hati, membawa pengakuan dan permohonan kita kepada Tuhan. Kita Buat sukacita dalam kehidupan kami. Tolong supaya kami senantiasa berbahagia dan bergembira. Tolong kami untuk selalu tersenyum, bahkan pada saat terjadi hal-hal yang tidak menyenangkan. Tolong kami selalu melihat segala sesuatu dari segi baiknya, dan senantiasa mengingat bahwa bahkan bila hal-hal tersebut telah menjadikan sedemikian buruknya, Tetap masih tertinggal sesuatu yang dapat menimbulkan rasa syukur bagi kami keluarga. jangan biarkan kami menggerutu dan bersungguh-sungguh. Jangan biarkan kami menjadi seorang yang berkecil hati dan melumpuhkan semangat orang lain. Dan tolong kami memperoleh kebahagiaan kami, bukan dengan melakukan keinginan kami, tetapi dengan melakukan apa yang Kau kehendaki. Bukan dengan memikirkan diri kami sendiri, tetapi dengan memikirkan orang lain, melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita melakukan ku ingin menyerahkan. Ku ingin menyerahkan seluruh hidupku, sekalipun tak layak kepada Tuhanku. Ku bunuh keinginan dan hasrat hatiku, supaya hanya Tuhan mengisi hidupku. Kita akan membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan. Namun sebelumnya, marilah kita berdoa. Terpujilah Engkau, ya Allah, ya Tuhan kami. Dalam kasih, penyertaan, dan pemeliharaan-Mu, kami boleh menyaksikan bagaimana kehidupan keluarga hamba-Mu
keluarga Supit Londong tetap teguh dalam iman di tengah menghadapi gumul duka cita sepeninggal dari suami, papa opa, anak saudara yang sangat dikasihi, almarhum Bapak Freddy Edward Supit. Keyakinan iman bahwa di dalam Tuhan mereka terus memperoleh kekuatan serta penghiburan. 40 hari telah berlalu. Mereka tidak lagi bersama dengan orang yang sangat mereka kasihi. Tetapi kehadiran Tuhan yang tetap menopang kehidupan keluarga ini, sehingga mereka boleh ada sebagaimana mereka ada saat ini. Dan kami pun menyatu dalam satu persekutuan beribadah, bersyukur atas penyertaan Tuhan bagi kehidupan keluarga, tetapi juga di tengah mengenang 40 hari meninggalnya almarhum Bapak Freddy Edward Supit. Dan karena itu kami memohon, inilah kami umat-Mu, dalam penyembahan kami di hadapan-Mu ya Tuhan, berkenan Engkau kuduskan dan layakkan kami, biar apa yang kami nyatakan saat ini itu boleh menyempurnakan ucapan syukur keluarga, dan nama Tuhan yang terus diagungkan dan dipermuliakan di tengah suka duka kehidupan yang kami alami di tengah-tengah perjalanan hidup ini. Biar kuasa Roh Kudus Tuhan yang memimpin jalannya ibadah ini, tetapi juga ada kuasa Roh Kudus Tuhan yang memperlengkapi kami semua ketika sebagai umat Tuhan yang beribadah saat ini. Kami akan membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan dalam Alkitab. Kuasa firman-Mu ya Tuhan, yang terus akan meneguhkan dan mengokohkan iman percaya kami di tengah berbagai dinamika kehidupan yang kami alami, dengan tetap teguh dalam keyakinan apapun yang Tuhan buat senantiasa baik adanya. Dan kuasa kebenaran firman-Mu ya Tuhan, yang akan terus meneguhkan menjadi kekuatan bagi perjalanan kehidupan ke depan dari keluarga Supit Londong. Kami sambut firman-Mu dengan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, marilah kita membaca bagian firman Tuhan di dalam Alkitab, sebagaimana pembacaan dan perenungan kita di sepanjang minggu yang berjalan ini dalam kitab Yeremia pasal 33 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-13. Janji pemulihan keadilan Yerusalem dan Yehuda. Datanglah firman Tuhan untuk kedua kalinya kepada Yeremia ketika ia masih terkurung di pelataran penjagaan itu, bunyinya, beginilah firman Tuhan yang telah menjadikan bumi dengan membentuknya dan menegakkannya. Tuhan ialah namanya. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Sebab beginilah firman Tuhan, Allah Israel, mengenai rumah-rumah di kota ini dan mengenai gedung-gedung istana Raja Yehuda yang dirobohkan untuk dipakai terhadap tembok-tembok pengepungan dan pedang. Orang akan masuk pertempuran melawan orang-orang Kasdim, dan kota ini akan penuh dengan bangkai-bangkai manusia yang telah kupukul mati karena murkaku dan kehangatan amarahku. Sebab aku telah menyembunyikan wajahku dari kota ini oleh karena segala kejahatan mereka. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka
kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Aku akan memulihkan keadaan Yehuda dan Israel, dan akan membangun mereka seperti dahulu. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku. Dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Dan kota ini akan menjadi pokok kegirangan ternama, terpuji dan terhormat bagiku di depan segala bangsa di bumi yang telah mendengar tentang segala kebajikan yang kulakukan kepadanya. Mereka akan terkejut dan gemetar karena segala kebajikan dan segala kesejahteraan yang kulakukan kepadanya. Beginilah firman Tuhan. Di tempat ini yang kamu katakan telah menjadi reruntuhan tanpa manusia dan tanpa hewan, di kota-kota Yehuda dan di jalan-jalan Yerusalem yang sunyi sepi itu tanpa manusia, tanpa penduduk dan tanpa hewan, akan terdengar lagi suara kegirangan dan suara sukacita, suara pengantin laki-laki dan suara pengantin perempuan, suara orang-orang yang mengatakan, "Bersyukurlah kepada Tuhan semesta alam, sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya," sambil mempersembahkan korban syukur di rumah Tuhan. "Sebab aku akan memulihkan keadaan negeri ini seperti dahulu," firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Di daerah ini yang sudah menjadi reruntuhan, tanpa manusia dan tanpa hewan, dan di segala kotanya akan ada lagi padang rumput bagi gembala-gembala yang membaringkan kambing domba di situ. Di kota-kota pegunungan, di kota-kota daerah bukit, di kota-kota tanah Negeb, di daerah Benyamin, di sekitar Yerusalem, dan di kota-kota Yehuda, kambing domba akan lewat lagi dari bawah tangan orang yang menghitungnya. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Kita sambut dengan melakukan sabdamu abadi. Sabdamu abadi, suluh langkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita. Sebelum khotbah diundang pujian dari jemaat kolom 15. Harapanku hanya Yesus saja yang mati atas Golgota. Dia gembala jiwaku yang sungguh. Yesus dia harapanku. Yesus harapan jiwaku. Yesus pelepas dosaku. Dia pohon selamat dan kesenanganku. Yesus dia harapanku. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Damai di hati. Terpujilah Tuhan Allah yang kita sembah dan muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah menuntun dan menyertai perjalanan kehidupan keluarga besar Supit Longdong. Teristimewa dalam mereka melewati hari-hari duka cita sepeninggal dari suami, papa opa, anak, saudara yang sangat dikasihi almarhum Bapak Freddy Edward Supit. Suatu peristiwa yang
dialami oleh keluarga tentu bukanlah satu peristiwa yang mudah untuk mereka hadapi. Tetapi pemeliharaan Tuhanlah yang memampukan bagi keluarga ini. Mereka tetap teguh dalam iman, mampu tetap berkeyakinan bahwa Tuhan telah melakukan hal yang terbaik, bahwa apa yang sudah Tuhan buat itulah yang terbaik. Walaupun dengan peristiwa kematian, keluarga harus menghadapi sebuah kenyataan mereka tidak lagi ada bersama dengan almarhum. Keseharian kehidupan selama 40 hari mereka lewati tentu ada hal-hal yang terasa berbeda. Biasa dengan kebersamaan, tetapi menjadi tidak bersama lagi. Biasa bisa saling bertatap muka langsung, bercakap-cakap, tetapi sekarang hanya bisa mengenang berbagai kenangan-kenangan yang telah pernah dilewati bersama dengan almarhum. Kalaupun ingin menatap, pasti hanya bisa menatap lewat foto. Nah, itulah hal-hal yang saya katakan bahwa memang tidak mudah ketika menghadapi sebuah perubahan, ketika harus menghadapi yang namanya kehilangan orang yang sangat mereka kasih. Tetapi bagaimana kehidupan kita sebagai orang percaya yang terus terpanggil untuk mampu mengucap syukur dalam segala hal, dalam segala keadaan. Dan itulah yang dinyatakan oleh keluarga ini, bahwa mereka mampu tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Mereka mampu untuk tetap memuliakan Tuhan, walaupun dengan peristiwa yang sangat menyakitkan harus dialami. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, pembacaan kita yang menjadi perenungan kita di sepanjang minggu yang berjalan ini hendak menegaskan tentang janji penyertaan Tuhan itu tidak pernah berkesudahan. Ketika Tuhan berjanji, maka janji itu adalah ya dan amin. Ada saat di mana Tuhan menguji iman kita dengan berbagai penderitaan kehidupan. Tetapi kasih Tuhan tidak akan pernah berubah. Di dalam Tuhan ada pemulihan yang akan mengubahkan segala penderitaan apapun itu menjadi sukacita dan kegirangan. Itulah yang kita lihat, belajar dari pengalaman hidup umat Yehuda. Nabi Yeremia dipakai oleh Tuhan, diutus oleh Tuhan untuk menyampaikan firman-Nya, menyuarakan tentang berita penghukuman terhadap umat Yehuda, bahkan terhadap pemimpin raja yang ada, oleh karena dosa pemberontakan mereka, oleh karena dosa penyembahan berhala mereka. Tetapi karena mereka tidak mengindahkan firman yang disampaikan kepada mereka, maka apa yang dikatakan itulah yang benar terjadi. Kota Yerusalem hancur di tangan orang Kasdim. Bahkan kepemimpinan Raja Sedekia jatuh di tangan orang Kasdim. Bahkan umat Yehuda harus mengalami pembuangan di tanah Babel. Itulah bentuk ketegasan Tuhan atas dosa dan pelanggaran yang dilakukan oleh umat Yehuda. Tetapi ketika Tuhan menyatakan penghukuman atas umatnya,
maka itu adalah bagian dari pembentukan karakter untuk mendidik umatnya, untuk menyadarkan umatnya bahwa hidup di luar Tuhan adalah kesia-siaan belaka. Sehingga firman Tuhan kembali datang kepada Yeremia ketika ia ada di dalam tawanan. Karena Raja Sedekia tidak suka dengan buat yang disampaikan oleh Nabi Yeremia tentang kehancurannya, sehingga Yeremia ditangkap dan ditawan. Dan firman Tuhan kembali datang untuk disampaikan, tetapi firman ini adalah berita pemulihan. Bagaimana umat diajak untuk berseru kepada Tuhan. Maka Tuhan pasti akan menjawab dan ia akan memperlihatkan hal-hal yang tidak diketahui sebelumnya oleh mereka. Pemulihan Tuhan itu akan menyentuh seluruh aspek kehidupan umat Israel. Kota mereka akan dipulihkan, mereka akan membangun kembali kota mereka, mereka akan menjadi kota yang kembali ternama, terpuji, kehormatan mereka sebagai umat pilihan Allah akan kembali mereka alami dan rasakan. Kota yang dahulunya sunyi sepi tanpa adanya manusia, semua akan dipulihkan. Bagaimana umat akan merasakan pemulihan Tuhan, bukan hanya dari aspek ekonomi, sosial, tetapi bagaimana juga umat akan mengalami pemulihan dalam hal hidup spiritual mereka. Bahwa Tuhan akan mengampuni, menghapuskan segala dosa dan pelanggaran mereka. Asalkan mereka berseru, datang dalam pertobatan yang sungguh-sungguh hanya kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kita percaya juga janji pemulihan Tuhan itu berlaku atas kehidupan keluarga besar Supit Longdong. Pemulihan Tuhan pasti terjadi. Ia Tuhan yang akan mengubahkan ratap tangis menjadi sukacita dan sorak-sorai di dalam Tuhan. Ia Tuhan yang akan mengubahkan rasa kehilangan, kekosongan yang dirasakan oleh keluarga sepeninggal dari suami, papa, opa, saudara yang sangat dikasihi, almarhum Bapak Freddy Edward Supit. Tuhan akan mengisinya dengan kasih, dengan perlindungan, dengan pemeliharaannya yang sungguh-sungguh. Tuhan yang akan memulihkan beban duka cita ini. Tuhan yang akan mengangkat segala bentuk gumul yang dialami oleh keluarga karena peristiwa kematian orang yang sangat mereka kasih. Walaupun memang kenangan akan sosok Bapak Freddy tidak akan pernah hilang dari ingatan keluarga. Dia akan selalu hidup dalam kenangan istri, anak-anak, cucu, orang tua, kakak beradik, bahkan pun dalam ingatan kita semua. Kehadirannya selama Tuhan hadirkan dia hidup dan ada, baik di tengah-tengah keluarga, berjemaat dan bermasyarakat, dengan karya-karya hidup yang telah ia torehkan, itu akan tetap menjadi sebuah kenangan yang indah, yang tidak akan pernah kita lupakan. Tetapi biar kiranya keluarga tidak akan terus larut dalam gumul duka. Terlebih bagi istri Penatua Ibu Petra Supit Longdong sebagai keluarga hamba Tuhan. Memang dalam tanggung jawab pelayanan sering menghibur jemaat ketika ada dalam gumul ataupun ada dalam duka cita. Kehadiran hamba Tuhan dalam pelayanan seringkali untuk menguatkan dan menghiburkan jemaat. Tetapi ketika peristiwa itu menimpa kehidupan pribadi dari Ibu Penatua, maka sebagai manusia biasa
pasti juga merasakan yang namanya kehilangan, penderitaan, bahkan pergumulan. Tetapi kita percaya bahwa segala sesuatu mampu kita tanggung ketika kita tetap berseru datang hanya kepada Tuhan. Dan Tuhan yang akan memampukan hamba-Nya tetap dalam karya pelayanan dengan semangat yang terus berkobar. Bahwa ada pengalaman iman yang Tuhan izinkan teralami untuk semakin membuat hamba-Nya Penatua Ibu Petra semakin kuat, bahkan terus bersukacita dalam melayani. Bahkan tetap diberikan kekuatan dalam kehadiran peran dan tanggung jawab sebagai mama, oma bagi anak-anak dan cucu yang ada. Apalagi masih ada anak-anak yang belum menikah. Tetapi juga dalam kehadiran dimanapun Bu Penatua pergi dan berada, Tuhan pasti akan tetap menjaga, membentengi dengan perisai keselamatan yang daripada. Demikian pun bagi anak-anak, cucu, orang tua, saudara bersaudara yang ada. Senantiasa memandang hari esok dalam iman dan pengharapan hanya kepada Tuhan. Melangkah dalam kepastian iman bahwa janji Tuhan adalah ya dan amin. Ketika Ia Tuhan yang mengizinkan peristiwa duka cita menimpa kehidupan keluarga ini, maka Dia Tuhan juga yang akan terus bekerja untuk memulihkan keadaan keluarga. Karena hanya di dalam Dialah keluarga akan menemukan kekuatan penghiburan yang sejati dan kekal. Dan sebentar melangkah untuk menatap hari esok, membangun masa depan dalam setiap aktivitas kerja keseharian, bahkan dalam kerja pelayanan yang masih Tuhan percayakan untuk kita tapaki dan lanjutkan di tengah keadaan hidup kita di tengah-tengah dunia. Kiranya Tuhan menolong dan menguatkan bagi Bu Penatua bersama anak-anak cucu, kakak beradik, orang tua, bahkan kita semua untuk tetap mengandalkan Tuhan dalam menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia. Maka terpujilah nama Tuhan. Amin. Selanjutnya kita mendengarkan pujian dari keluarga besar Supit Longdong.
Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, saat ini marilah kita memberi persembahan. Sementara kita memberi persembahan, kita melakukan kuheran Allah mau memberi. Kuheran Allah mau memberi rahmat-Nya padaku, dan Kristus sudi menebus yang hina bagaiku. Namun ku tahu, yang ku percaya, dan aku yakinkan kuasa-Nya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Ku heran oleh rahmat-Nya, hatiku beriman, dan oleh kuasa sabda-Nya jiwaku pun tentram. Namun ku tahu, yang ku percaya, dan aku yakinkan kuasa-Nya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Ku heran oleh Roh Kudus, ku sadar dosaku, dan dalam firman-Ku kenal siapa penebus. Namun ku tahu, yang ku percaya, dan aku yakinkan kuasa-Nya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami merasakan tuntunan-Mu bagi kami. Boleh bersekutu beribadah di saat ini. Bahkan boleh menikmati persekutuan yang membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan. Firman-Mu yang adalah kekuatan bagi kami, yang akan terus menopang kami, menjadi pelita dan terang dalam kami menapaki perjalanan hidup di tengah-tengah dunia ini, dengan berbagai dinamika suka duka yang ada. Kuasa firman-Mu yang terus meneguhkan, memberi motivasi bagi kami. Percaya akan janji Tuhan yang tidak akan pernah membiarkan kami terus jatuh, larut dengan berbagai tantangan dan penderitaan dalam kehidupan ini. Ketika kami tetap bertekun dalam iman, ketika kami mau datang berseru hanya kepada Engkau, maka Engkau Tuhan yang pasti akan menjawab, menyatakan pemulihan bagi kami. Sehingga apapun tantangan, penderitaan, bahkan pergumulan dalam hidup ini, Tuhan punya kuasa untuk sanggup mengubahkannya menjadi sukacita dan kegirangan di dalam Tuhan. Dan kami akan melihat dan merasakan bagaimana berkat-berkat Tuhan, baik berkat jasmani maupun berkat rohani, akan menyertai perjalanan kehidupan kami sebagai umat-Mu yang tetap mengandalkan Engkau,
dan tetap menaruh segenap pengharapan hidup kami hanya kepadamu. Bersama kami ada di tempat ini, dengan kehidupan keluarga hamba-Mu, keluarga Supit Longdong, menyaksikan berkat kemurahan Tuhan yang memberikan mereka kekuatan bahkan penghiburan, yang tetap memelihara, menjaga hari-hari kehidupan yang mereka jalani sampai saat ini. Ketika 40 hari yang lalu mereka diperhadapkan dengan peristiwa iman, mereka harus menghadapi kenyataan kematian dari orang yang sangat mereka kasihi, yang harus memisahkan mereka dengan suami, papa, opa, anak, saudara mereka dari kehidupan yang mereka jalani di tengah-tengah dunia ini. Mereka tidak lagi bersama dengan orang yang sangat mereka kasihi, tetapi kenangan akan sosok Dia dengan segala karya, dengan segala pengabdian dan keteladanan hidup, dan dengan segala tanggung jawab yang telah pernah Ia torehkan di tengah-tengah keluarga, jemaat maupun masyarakat, akan tetap menjadi kenangan yang akan hidup dalam hati, dalam ingatan keluarga. Dan mereka percaya bahwa Tuhan yang telah melakukan yang terbaik bagi kehidupan mereka, bahwa apapun yang telah Tuhan buat itu senantiasa baik adanya. Ketika keluarga diizinkan Tuhan untuk mengalami ujian iman ini, maka ketika mereka mampu melewatinya bersama dengan Tuhan, iman mereka akan semakin kuat berakar, kokoh, tidak akan mudah goyah. Apapun tantangan kehidupan yang akan mereka hadapi ke depan, mereka tetap percaya tangan Tuhan yang kuat, penuh dengan kuasa dan kasih, yang terus menopang dan menuntun perjalanan kehidupan mereka. Sehingga mereka tidak akan pernah khawatir ketika mereka tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan yang pasti akan menjamin hidup dan masa depan mereka. Itu berkatilah istri hamba-Mu Penatua, Ibu Petra Supit Longdong, dalam hari-hari kehidupan ke depan yang akan ia jalani. Semangat sukacita dalam menjalani hidup, dalam memperjuangkan hidup, kiranya terus Tuhan anugerahkan bagi dia. Bahkan terlebih semangat sukacita untuk terus melayani Tuhan sebagai seorang hamba Tuhan, kiranya akan terus Tuhan anugerahkan bagi dia. Dia tetap memberi kehidupannya untuk menjadi alat di tangan Tuhan, dengan berbagai pengalaman iman yang harus ia alami, suka duka dalam kehidupannya, membentuk hamba-Mu ini untuk berserah penuh pada penyertaan Tuhan, melayani dengan sukacita, menjadi alat kesaksian Tuhan yang hidup, sehingga karya hidup dan pelayanannya semua dipersembahkan untuk kemuliaan Tuhan dan boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Dan diberkatilah dalam kehadirannya sebagai seorang mama, oma, bagi anak cucu yang ada, biar dia tetap penuh dengan keteladanan iman, memperjuangkan kehidupan di tengah segala usaha, pekerjaan mata pencarian yang ia tekuni. Tuhan yang akan menolong, memberikan dia kesehatan, kekuatan. Ada hikmat dari Tuhan akan terus menyertai kehidupan hamba-Mu ini, sehingga berkat-berkat dalam juang hidup, dalam usaha kerja yang akan ia jalani, boleh ia nikmati dalam perkenanan Tuhan. Siang ataupun malam, setiap saat dan waktu, Tuhan yang akan tetap menjadi sobat yang sejati, yang akan menaungi kehidupan hamba-Mu ini. Demikian pemberkatan Tuhan bagi anak-anak cucu, biar mereka tetap dalam kebersamaan, saling menguatkan sebagai kakak beradik, bahkan sebagai anak-anak cucu bersama dengan orang tua mama yang terkasih. Kebersamaan hidup tetap terpelihara. Mereka baku-baku baik, baku-baku topang, baku-baku bantu satu di antara yang lainnya untuk membangun masa depan,
dalam keyakinan dan percaya rancangan Tuhan atas kehidupan mereka adalah rancangan yang memberikan mereka sukacita, damai sejahtera, bahkan kebahagiaan. Apapun yang menjadi harapan kerinduan untuk masa depan dalam hidup pribadi, keluarga, rumah tangga mereka masing-masing, Tuhan yang akan buka jalan, Tuhan yang akan buat berhasil. Begitu juga halnya dengan kakak beradik, orang tua, saudara bersaudara dalam persekutuan hidup keluarga besar Supit Longdong. Mereka tetap dipelihara, diberkati oleh Tuhan, membangun kebersamaan hidup dalam kerukunan dan kedamaian, dan terus saling menopang dalam menjalani hidup di tengah suka duka hidup yang mereka hadapi di tengah-tengah dunia ini. Bagi orang tua yang ditinggalkan kedua oma di usia lanjut mereka, Tuhan berkati, Tuhan kuatkan iman percaya mereka, menikmati kehidupan di usia lanjut. Mereka tetap berbahagia dan bersuka cita di dalam Tuhan, bersama dengan anak cucu Cece. Dan ketika mereka boleh menyaksikan kehidupan anak cucu Cece mereka tetap bertumbuh di dalam iman dan keyakinan yang kokoh hanya kepada Tuhan, maka pasti itu juga akan terus menjadi sumber semangat yang membuat hari-hari kehidupan mereka di usia lanjut ini boleh tetap bersuka cita dan berbahagia. Terima kasih Tuhan, diberkati jemaat Kolom 15, pelayan khusus yang ada, Diaken Bapak Erik Banti dalam pelayanannya bersama juga dengan keluarga Banti Pajung diberkati oleh Tuhan. Bahkan dalam pelayanan bersama dengan Penatua Ibu Petra Supit Longdong, Tuhan berkati, kuatkan mereka, mampukan mereka dengan segala karunia dalam pelayanan, senantiasa memperlengkapi kehidupan kedua hamba-Mu ini, tetap bersuka cita melayani Tuhan, bersama dengan seluruh perangkat pelayanan, PKB bersama dengan KPDP Kolom dan seluruh jemaat, mulai dari anak-anak, remaja, pemuda, bapak, ibu, sampai lanjut usia. Kebersamaan tetap terpelihara di tengah berbagai tantangan dan gumul. Mereka tetap membangun persekutuan kesaksian dan pelayanan bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami yang beribadah saat ini, kami telah memberi persembahan. Tuhan, kuduskan pemberian kami, berkenanlah itu di hadapan-Mu Tuhan, sehingga boleh terpakai untuk menopang segenap kerja pelayanan gereja Tuhan yang ada. Menyerahkan segenap keberadaan kehidupan kami semua, kehidupan keluarga besar Supit Longdong, terus tertuntun, terjaga, dan terpelihara dalam selamat sejahtera yang dari Tuhan. Ini kami yang datang kepadamu sambil mengucap syukur. Bahkan ketika keluarga hendak menjamu kami dengan berkat makan dan minum bersama, biar Tuhan tetap memberkati kami, menguduskan berkat yang disiapkan oleh keluarga, sehingga ketika kami menikmatinya, ada sehat, kuat, semangat yang baru melanjutkan hidup yang adalah berkat Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Kami berdoa, bersyukur, membawa permohonan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Diundang kita semua untuk berdiri, dan sambil kita melakukan waktu Tuhan pasti yang terbaik, disilakan keluarga untuk melepaskan kain kabung yang tergantung di atas pintu rumah. Boleh anak-anak. Kita melakukan waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku.
waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran saudara-saudara dalam Kristus Yesus. Amin. 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 Demikianlah ibadah, disilakan duduk. Demikianlah ibadah kita di sore hari ini. Ibadah hari Oma. yang di London juga dirangkaikan dengan ibadah kolom jemaat kolom 15 di kapas. Sebelum penyampaian kita akan memberikan aksi. Setelah aksi dijalankan, kita kemudian bernyanyilah bagi Tuhan. Bernyanyilah bagi Tuhan Tuhan, nyanyikanlah nyanyian syukur baginya, persembahkanlah hormat dan pujian atas kemurahannya bagi kita. Bersyukurlah atas segala berkat yang telah dilimpahkannya bagi kita, yang tak putus-putusnya kita terima. Ya Allahku yang ajaib, ya Yesus Engkau sangat mulia bagi semua orang percaya. Naikkanlah doa kepadanya, sebab bagi Kristus tidak ada yang mustahil. Atas pemberian aksi disampaikan banyak terima kasih. Yang Tuhan Yesus memberkati Tuhan semua. Selanjutnya penyampaian. Ibadah tentu pertama-tama untuk hari itu satu kali ibadah kan? Satu kali ibadah. Hanya ibadah jam 6 pagi. Dan kedua yaitu ibadah pada hari Rabu minggu depan bertempat di keluarga Sikendo Kebaikan. Untuk ibadah Gereja Pembapa Wanita Kaum Ibu bertempat di keluarga Sigar Laki Pendo. Atas keluarganya disampaikan banyak terima kasih. Dan selanjutnya ucapan terima kasih dari keluarga. Yang akan dikalimatkan oleh Ibu Wanita. Terima kasih atas kesempatan. Saat ini saya nama organisasi Longgong itu banyak terima kasih. Yang pertama saat ini kita Longgong Steol. Terima kasih kolom 12 hadir dan
menyempatkan waktu untuk datang dalam ucapan syukur memperingati 40 hari sepeninggal dan kekasih hati kami suami, papa, opa, anak saudara, Bapak Freddy Edward Supit. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kami kembalikan kepada keluarga. Demikianlah ibadah di sore hari ini. Semoga kita semua selanjutnya diserahkan kepada keluarga. Halo adek. Makan Kak Eki. Nonton dulu makanan. Dapat makan dia akan tewok. Iya, keso anu po. Teman. Memang begitu. Baru satu piring ini. Ketua OSIS B, ketua OSIS B Mama. Ketua OSIS B Mamanya masa sok-sok. Iya, nanti sebentar piring kedua dan ketiga. Iya, bertahan. Citra sekali ketua OSIS B Mama. Ada yang masih Hai Mami G, come on. Halo. Selamat makan. Apakah ini? Ini adalah kepala oke. Hai Abiezer. Welcome home. Mau shooting dulu tuh makanan. Wow, gagah sekali itu nak. Yuk dikasih pakan nak di sini. Pang besar. Oh, dengan Nona dulu. Hai Nona love. Hai Nona love. Hai Nona love. So SD dang situ. Iya. SMP. Tele barusan udah pakai baju sekolah. Dari tadi. SMA SMA. Ketua OSIS lagi. Ketua OSIS. Iya, no? Aduh, jago itu. Ketua OSIS masih di